Bayangkan sebuah rumah besar bernama Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Setiap ruangan adalah rumah bagi kelompok yang berbeda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan banyak lagi. Selama berabad-abad, penjajah Belanda berkuasa mengeruk kekayaan tanah dan memecah belah rakyat. Belanda menggunakan taktik pecah belah dan kuasai, mengistimewakan beberapa kelompok, menyulut ketidakpercayaan, dan memastikan rakyat tidak pernah bersatu. Orang-orang mengidentifikasi diri berdasarkan suku mereka, bukan sebagai orang Indonesia. Perkumpulan pemuda dibentuk berdasarkan suku, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, membangun kebanggaan, tetapi juga menonjolkan perpecahan. Mimpi persatuan masih jauh. Indonesia adalah kumpulan budaya yang beragam, belum menjadi sebuah bangsa. Tantangannya, bagaimana begitu banyak kelompok yang berbeda di ribuan pulau bisa melihat diri mereka sebagai satu kesatuan. Jawabannya akan datang dari kaum muda yang berani memimpikan masa depan yang bersatu. Generasi baru, terpelajar dan terinspirasi ide-ide kebebasan global, mulai melihat musuh sebenarnya, penjajahan kolonial, bukan sesama mereka. Ketidakadilan yang sama menyatukan mereka. Pelajar dari Sumatera dan Sulawesi menyadari perjuangan mereka serupa. Mereka bertanya, bagaimana jika kita menjadi pemuda Indonesia, alih-alih hanya pemuda Jawa atau Sumatera? Kelompok pemuda berbasis etnis mulai terhubung, membahas persatuan di koran dan pertemuan. Mereka melihat keberagaman sebagai kekuatan, sebuah mozaik, bukan kelemahan. Seruan itu adalah untuk melihat melampaui suku dan pulau, untuk membayangkan sebuah bangsa Indonesia. Persatuan menjadi kerinduan emosional, bukan sekadar strategi politik. Mereka tahu kemerdekaan membutuhkan seluruh kekuatan mereka bersatu. Aliran-aliran gerakan pemuda yang terpisah, mulai menyatu menjadi satu sungai yang perkasa. Mimpi bersama ini menjadi panggung bagi janji bersejarah. Sumpah Pemuda adalah hasil kerja keras para pemuda visioner dari seluruh Nusantara. Sugondo Jojo Puspito, seorang mahasiswa hukum yang tenang, memimpin kongres ini, mengarahkan perdebatan sengit menuju persatuan. Muhammad Yamin, seorang penyair dari Sumatera Barat, merumuskan teks sumpah dan memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tokoh-tokoh seperti R.M. Joko Marsaid, Amir Sjarifuddin Harahap, Johan Muhammad Chai, dan Sarmidi Mangunsarkoro membawa suara-suara beragam ke dalam pertemuan. Banyak dari mereka masih berusia awal 20-an, mahasiswa, aktivis, dan pemimpi dari berbagai pulau dan latar belakang. Mereka duduk bersama, bersatu demi keinginan akan tanah air yang merdeka. Keberanian mereka meletakkan dasar bagi identitas Indonesia. Kongres Pemuda kedua, yang diadakan di Batavia pada bulan Oktober 1928, dipenuhi dengan antisipasi dan risiko. Kota itu, yang saat itu merupakan jantung Hindia Belanda, ramai dengan desas-desus dan harapan ketika para pemuda dari seluruh Nusantara tiba, masing-masing membawa impian akan tanah air yang bersatu. Udara dipenuhi dengan kegembiraan dan kecemasan, karena kemungkinan perubahan bercampur dengan ancaman represi kolonial yang selalu ada. Ratusan delegasi muda berkumpul, diawasi ketat oleh pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial, yang waspada terhadap gerakan apapun yang dapat mengancam kendali mereka, mengawasi dengan cermat jalannya acara. Kehadiran mereka menjadi pengingat konstan akan risiko yang terlibat. Sesi-sesi dipenuhi dengan pidato-pidato yang penuh semangat dan debat sengit tentang persatuan, bahasa, dan identitas. Para delegasi berdebat hingga larut malam, bergulat dengan pertanyaan tentang apa artinya menjadi orang Indonesia, dan bagaimana menjembatani perpecahan etnis, bahasa, dan wilayah. Tidak semua orang setuju, loyalitas kedaerahan sangatlah kuat, tetapi prosesnya adalah latihan demokrasi yang sesungguhnya. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka memiliki suara dalam membentuk masa depan mereka, dan setiap ketidaksepakatan adalah langkah menuju pemahaman dan kompromi. Ketua Sugondo menjaga diskusi tetap fokus pada tujuan bersama. Kepemimpinannya yang tenang membantu membimbing para delegasi melewati saat-saat ketegangan, mengingatkan mereka akan tujuan yang lebih besar yang telah menyatukan mereka. Kongres ini menjadi gambaran kecil dari Indonesia yang mereka impikan, beragam namun bersatu. Pemuda dan pemudi dari berbagai pulau, latar belakang, dan kepercayaan menemukan titik temu, menjalin ikatan yang akan bertahan seumur hidup. Pada tanggal 28 Oktober, di sebuah rumah kos sederhana di Jalan Kramat Raya, puncaknya tiba. Para delegasi, lelah namun bertekad, berkumpul untuk sesi terakhir,
mengetahui bahwa apa yang mereka putuskan akan bergema sepanjang sejarah. Muhammad Yamin, seorang penulis berbakat dan nasionalis yang bersemangat, menyusun resolusi akhir. Kata-katanya menangkap semangat Kongres, menyatukan harapan dan cita-cita generasi yang merindukan kebebasan. Saat ikrar dibacakan, keheningan menyelimuti, beratnya sejarah dirasakan oleh semua. Pada saat itu, para delegasi memahami pentingnya tindakan mereka, dan tanggung jawab yang mereka emban untuk masa depan rakyat mereka. Pada saat itu, para pemuda mendefinisikan siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Mereka mendeklarasikan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia, meletakkan dasar bagi identitas nasional yang baru. Sebuah bangsa lahir dalam semangat. Gema suara mereka akan menginspirasi generasi yang akan datang, menerangi jalan menuju kemerdekaan dan persatuan. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar yang dibuat oleh pemuda-pemudi Indonesia pada tahun 1928. 3 janji kuat yang selamanya mengubah arah sejarah bangsa. Ini adalah momen ketika harapan, keberanian dan visi bersatu membentuk masa depan Indonesia. Ikrar pertama menyatakan, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Ini adalah pernyataan yang berani pada saat kepulauan ini terpecah belah oleh penjajahan dan perbedaan daerah. Mereka tidak lagi hanya pulau-pulau terpisah atau komunitas terpencil, tetapi satu rumah yang bersatu, terikat oleh takdir yang sama. Ikrar kedua menyatakan, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini berarti, meskipun banyak etnis, budaya, dan tradisi, para pemuda melihat diri mereka sebagai bagian dari satu bangsa yang lebih besar. Identitas etnis tetap penting, tetapi identitas baru yang sama, Indonesia, menjadi prioritas. Menyatukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat di bawah satu bendera. Ikrar ketiga menyatakan, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini adalah pilihan yang visioner, karena bahasa memiliki kekuatan untuk menghubungkan hati dan pikiran. Dengan memilih bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia, para pemuda menciptakan bahasa yang dapat diucapkan dan dipahami oleh semua, menjembatani perbedaan daerah, dan mendorong komunikasi. Pilihan bahasa ini netral, praktis, dan inklusif, memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa bersama. Ketiga ikrar ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, menjadi pilar identitas Indonesia, membentuk fondasi persatuan dan kemerdekaan. Yang membuat Sumpah Pemuda luar biasa adalah bahwa itu tidak dipaksakan oleh penguasa atau otoritas kolonial, tetapi dipilih secara bebas oleh para pemuda sendiri, yang memimpikan masa depan yang lebih baik. Ikrar itu adalah visi untuk masa depan, sederhana, namun mendalam. Itu adalah seruan untuk persatuan, harapan dan kebanggaan nasional. Ini menangkap esensi sejati dari apa artinya menjadi orang Indonesia, menginspirasi generasi yang akan datang. Janji persatuan ini mengobarkan perjuangan kemerdekaan, memberikan kekuatan dan tujuan bagi gerakan kebebasan. Sumpah Pemuda menjadi detak jantung sebuah bangsa, bergema sepanjang sejarah sebagai simbol harapan, persatuan, dan semangat abadi Indonesia. Sumpah Pemuda membakar semangat di seluruh Indonesia. Kata-katanya menyebar dengan cepat, memberikan gerakan anti-penjajahan sebuah keyakinan yang mempersatukan. Perlawanan bergeser dari regional menjadi nasional. Ikrar itu menjadi perekat bagi upaya kemerdekaan. Kelompok-kelompok politik mulai bersatu di bawah nasionalisme Indonesia. Pemimpin seperti Soekarno dan Hatta mengambil inspirasi dari semangat tahun 1928. Pilihan bahasa Indonesia menghilangkan hambatan komunikasi, memupuk solidaritas. Ketika kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945, itu dalam bahasa yang dipilih oleh para pemuda. Ikrar itu menginspirasi generasi pejuang kemerdekaan, mengingatkan mereka akan tujuan bersama. Persatuan menjadi kekuatan terbesar bangsa dalam perjuangan melawan penjajahan. Gema tahun 1928 memberikan keberanian kepada bangsa Indonesia untuk mempertahankan satu tanah air mereka. Di Kongres Pemuda kedua, Wag Rudolf Supratman memperkenalkan Indonesia Raya, yang kelak menjadi lagu kebangsaan. Memainkannya sangat berisiko, polisi Belanda mengawasi dengan ketat. Untuk menghindari penangkapan, Supratman memainkan melodinya dengan biola tanpa lirik. Para delegasi mendengarkan dalam keheningan, terharu oleh harapan dan kebanggaan dari musik itu. Melodi itu menjadi latar belakang janji mereka.
Setelah Kongres, liriknya menyebar, dan Indonesia Raya Sipo menjadi simbol perlawanan. Supratman menghadapi penganiayaan, tetapi lagunya tetap hidup. Malam itu, musik melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kata-kata, menanam benih lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan itu menyatukan hati sebelum menyatukan suara. Indonesia Raya menjadi suara kebebasan. Istilah Sumpah Pemuda tidak digunakan saat Kongres. Istilah ini menjadi populer kemudian, seiring dengan semakin pentingnya acara tersebut. Perempuan memainkan peran kunci, seperti Siti Sundari dan Emma Pooradireja, membentuk diskusi tentang pembangunan bangsa dan pendidikan. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional menghindari dominasi etnis dan mendorong kesetaraan. Keputusan ini menunjukkan kerendahan hati dan komitmen terhadap persatuan. Bendera merah putih tidak bisa dikibarkan secara terbuka, tetapi para delegasi mengenakan pita kecil sebagai tindakan perlawanan diam-diam. Detail-detail ini mengungkapkan keberanian dan pemikiran di balik setiap aspek Sumpah Pemuda. Gerakan ini dibangun di atas inklusi, keadilan, dan perlawanan halus. Bahkan tindakan kecil pun membawa makna yang kuat. Hampir seabad telah berlalu sejak Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan, dan hari ini, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang bangga dan merdeka. Namun, semangat momen bersejarah itu terus membentuk identitas kita dan membimbing perjalanan kita sebagai sebuah bangsa. Sumpah Pemuda bukan hanya kenangan, itu adalah warisan hidup yang memanggil setiap generasi. Api persatuan yang pernah dinyalakan oleh para pendahulu kita, kini dipercayakan kepada kita. Adalah tanggung jawab kita untuk terus menyalakannya, memupuknya dengan tindakan dan pilihan kita setiap hari. Hari ini, kita menghadapi tantangan baru yang kompleks, perpecahan, intoleransi, dan apati mengancam untuk melemahkan ikatan yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Media sosial dapat memperkuat kesalahpahaman, dan perbedaan terkadang terasa tidak dapat diatasi. Namun, semangat Sumpah mendesak kita untuk bangkit mengatasi rintangan ini. Ia memanggil kita untuk merangkul keberagaman kita, untuk berpikir kritis, dan untuk secara aktif membangun jembatan pemahaman dan kerjasama, tidak peduli seberapa berbeda kita. Persatuan dimulai dengan tindakan kecil sehari-hari, menjangkau untuk berteman dengan berbagai latar belakang, mendengarkan cerita satu sama lain, dan belajar dari satu sama lain. Kita bisa menggunakan media sosial bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyebarkan pesan harapan, rasa hormat, dan persatuan, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bangga akan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita, menghubungkan kita semua, tidak peduli dari mana kita berasal, atau bahasa apa yang kita gunakan di rumah. Setiap tindakan kebaikan, setiap momen pemahaman, dan setiap upaya untuk saling membantu, menjaga semangat Sumpah Pemuda tetap hidup di hati dan komunitas kita. Pemuda tahun 1928 menunjukkan kepada dunia bahwa kaum pemuda memiliki kekuatan untuk mengubah sejarah, menyatukan bangsa, dan menginspirasi generasi. Sekarang, giliran kita untuk bermimpi dengan berani, tentang Indonesia yang lebih bersatu, adil, dan sejahtera, di mana setiap orang merasa memiliki dan dapat berkontribusi. Mari kita berjanji, bersama-sama untuk melindungi tanah air kita, untuk memperkuat bangsa kita, dan untuk menghormati bahasa persatuan kita, seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mari kita jadikan babak kita ini sebagai sesuatu yang akan dibanggakan oleh generasi mendatang.